pagi Ibu. Selamat pagi. Baik, perkenalkan nama saya Widan Salia, bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau saya boleh tahu, ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini buat saya pengen konseling tentang kebutuhan untuk ibu hamil. Soalnya saya sekarang lagi hamil 2 bulanan. Oh, selamat ya Bu ya. Iya. Terus mau konseling tentang nutrisi ya Bu ya? Iya. Baik, di sini boleh saya data dulu nama Ibu siapa? Valentina, Usianya berapa Bu? 24 tahun. Alamatnya? Danu Kusuma. Datang sini sendiri ya Bu ya? Iya. Tidak bersama suami? Tidak. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih kebutuhan nutrisi ibu hamil itu sepenting apa dan apa saja. Jadi penjelasannya itu berfungsi untuk memberikan gizi terbaik buat ibu dan bayi. Apakah ibu bersedia? Ini saya bersedia. Baik, kita langsung saja Bu ya. Di sini kalau saya boleh tahu, ibu pernah mendapatkan atau mengetahui sedikit banyak tentang gizi ibu hamil? Saya kemarin sempat browsing sih Mbak, lihat lihat di artikel-artikel gitu. Tapi kan masih belum kurang paham, jadi saya pengen langsung aja konseling gitu. Baik, di sini saya sebelumnya akan menjelaskan apa kepentingan kebutuhan gizi itu, nutrisi itu dulu ya Bu ya. Iya. Pentingnya pemenuhan nutrisi bagi ibu hamil itu ternyata sangat penting sekali untuk apa? Untuk pertumbuhan janin dan ibu, untuk pembesaran besarnya kandungan dan perubahan komposisi dan metabolisme dalam tubuh ibu. Jadi berguna penting banget buat ibu dan janin seperti itu. Terus prinsip pemenuhan gizi pada ibu hamil itu apa aja sih? Apa aja sih gizi itu terlibat dalam apa aja atau pemenuhannya seperti apa aja? Nah, dengan gizi seimbang yaitu terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Dan saya sarankan itu tercukupi dengan catatan terkontrol dengan baik seperti itu Bu. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Baik, kecukupan energi selama kehamilan itu sekitar kurang lebih ya Bu ya, ini dalam bahasa medisnya 300 kalori per hari atau bisa kita simpulkan 15% Bu. Terutama kita paling perhatikan pada trimester 2 dan 3. Pemenuhan gizinya harus tercukupi, sangat-sangat tercukupi seperti itu. Iya. Terus saya menjelaskan tadi Bu, ada apa aja? Ada karbohidrat, lemak. Masuk dari semua itu mungkin ibu bingung dan merasa sedikit ribet ya Bu ya, kenapa itu harus terpenuhi dan apa aja sih yang terkandung dalam karbohidrat itu dan bentuk seperti apa yang mengandung gizi-gizi tersebut ya Bu ya. Baik, saya mulai dari karbohidrat dulu Ibu. Dari karbohidrat itu mempunyai manfaat sebagai sumber energi. Jadi ibu tidak kelihatan lemah, letih, lesu, dan anak pun akan bertumbuh kembang secara normal seperti itu. Dan contohnya seperti apa? Ada beras, ada kentang, singkong, gandum, jagung, dan sagu. Ibu tahu ubi jalar? Nah, ubi jalar seperti itu juga mengandung karbohidrat yang baik Ibu. Terus ada yang namanya protein. Nah, protein itu ternyata perannya adalah selain untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, juga untuk pembentukan plasenta dan cairan ketuban. Jadi terkontrol pertumbuhan jaring memae dan jaring uterus. Nah, ini terdapat di dalam apa aja? Ada daging sapi, ada ayam, ikan, makanan laut lainnya, serta ada susu, telur, kacang-kacangan, serta tempe. Ibu pernah mengkonsumsinya? Pernah, sering. Pernah semua Bu ya? Iya. Terus ada lemak juga. Apa sih manfaat dan sumber lemak itu? Dari mana? Lemak itu digunakan sebagai sumber tenaga untuk pertumbuhan jaringan plasenta serta untuk perkembangan syaraf janin agar syaraf janin itu bekerja semua dengan baik Ibu. Nah, sumbernya dapat dari mana? Terdapat pada kacang-kacangan, biji-bijian serta jenis ikan. Ibu ada alergi seperti itu? Tidak. Saya rasa jika apalagi tidak ada alergi, kemungkinan mudah untuk mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung gizi ya Bu. Iya. Terus ada vitamin yang dibutuhkan selama kehamilan. Seperti tadi ada A, vitamin B, vitamin C, dan D. Ada jenisnya Bu, sumbernya dari mana aja? Kalsium, fosfor, Fe, zinc, dan asam folat. Terus
bukan hanya itu aja Bu, ada pemenuhan cairan juga dalam tubuh ibu, dan itu perlu banget kalau menurut dari referensi yang kita baca Bu ya, dan dari semuanya itu juga penting. Cairan digunakan untuk mencegah dehidrasi dan mencegah konstipasi, sehingga biasanya dehidrasi membuat kita lemah, tidak bertenaga, serta kadang sampai membuat pingsan ya Bu ya. Nah, itu dapat berdampak buruk sekali pada janin dan ibu sendiri. Itu. Dan saya sarankan untuk mengkonsumsi 2,5 sampai 3 liter mineral seperti itu ya. Iya. Nah, dari semua yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang ditanyakan lebih dulu? Kalau kekurangan nutrisi itu akibatnya gimana ya Bu ya? Nah, baik, itu saya mau jelaskan juga ya Bu ya. Jadi permasalahan yang akan muncul akibat kekurangannya gizi itu, gizi atau nutrisi pada janin itu bisa bayi bisa lahir prematur, lahir menyebabkan meninggal, ibu keguguran, cacat bawaan dan BBLR atau berat badan bayi terlihat seperti itu. Apa yang ditanya lagi? Tidak ada. Baik, itu yang terjadi pada bayi ya Bu ya. Iya. Ternyata juga berakibat besar pada ibunya. Jika kekurangan gizi, contohnya seperti anemia, penurunan daya tahan tubuh, perdarahan selama kehamilan dan persalinan. Nah, itu dapat berakibat fatal Ibu. Jadi saya sarankan untuk ibu juga memperhatikannya dari awal sampai akhir Ibu tentang nutrisi. Iya. Ya, baik, di sini saya akan juga menjelaskan. Pasti bingung ya Bu, bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara menyajikannya. Iya. Dapat disajikan atau diolah melalui bahan. Untuk bahan perlu diperhatikan ya Bu ya. Jadi silahkan pilih dari sayuran, ikan, daging yang segar. Kadang-kadang kalau kita di pasar perginya jadi yang sudah lama-lama seperti itu Bu, juga itu mengurangi kandungan yang penting dalam bahan tersebut. Terus jangan merendam sayuran yang sudah dipotong terlalu lama, karena vitaminnya juga bisa hilang. Jadi nggak boleh direndam ya? Iya, bakar larut dalam air, boleh direndam tapi tidak terlalu lama. Terus gunakan bahan, terus atau barang-barang itu gunakan yang bersih Ibu, agar tidak ada bakteri yang ikut masuk. Serta jangan terlalu merebus sayuran, itu terlalu lama, nanti vitaminnya bisa hilang. Seperti itu. Terus jangan biasakan untuk menggunakan bahan atau alat yang berbahan plastik. Terus hindari makanan yang dihangatkan berkali-kali, itu nanti vitamin juga harus hilang, tidak berguna, malah bahkan akan membuat salah satu metabolisme menjadi tidak baik. Iya. Terus kalau misalnya kita kadang mengikuti itu ya Bu, arahan dari orang-orang tua zaman dulu ya, untuk berpantang terlalu lebih tentang masak ikan, betul, saya sarankan untuk memberikan pendapat yang sedikit lebih lembut, bahwa banyak vitamin atau banyak nutrisi yang dikandung dari beberapa hal yang berpantangan seperti itu Bu. Oh iya. Iya. Kan ada ikan, telur biasanya, dan lain itu bisa dipantangin Bu ya. Iya. Itu bisa dijelaskan bahwa hal seperti itu adalah mengandung banyak gizi seimbang seperti itu. Sebenarnya boleh saya evaluasi lagi kalau Ibu sudah mengerti. Jadi apa aja Bu gizi seimbang itu pemenuhannya? Gizi seimbang apa, gizi sendiri yang harus dipenuhi ibu hamil kan banyak ya Mbak ya, ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Terus semuanya juga berfungsi buat tubuh, kayak karbohidrat sama protein kan buat sumber energi juga, terus buat bantu pertumbuhan janin juga. Baik, saya rasa dari penjelasan saya dari tadi sampai sekarang luar biasa Ibu pahamnya ya Bu ya. Terima kasih atas pemahamannya dan terima kasih sudah berkunjung ke sini. Semoga ibu dan janin sehat selalu. Jangan lupa untuk mengontrol konsumsi makanannya, pola hidup sehat serta makanan bergizi. Nanti silahkan datang lagi jika ingin berkonsultasi. Oh iya. Makasih ya Bu ya, selamat pagi. Selamat pagi.